Selamat berjumpa di channel Mahir Menggambar dengan SolidWorks bersama saya Sugeng Mulyono. Pada video kali ini akan saya sampaikan bagaimana membuat gambar kerja atau gambar 2D dari gambar-gambar 3D yang sudah pernah kita buat. Pada kali ini akan saya buat gambar 2D dari gambar, yang sudah dibuat yaitu roller bracket. Baik, saya akan buka SolidWorks-nya. Nanti jadinya seperti ini dari gambar roller bracket yang sudah pernah Anda buat ya, yang sudah pernah dibuat ya. Ada base, ada bracket, ada roller, ada bus, ada, spindle ya. Kemudian ini, eee, hasil dari assembly-nya ya. Baik, kita mulai klik new drawing ya, pilihan yang ketiga drawing, oke. Maka nanti akan muncul, kita akan menggunakan kertas yang ukuran berapa. Jadi nanti ada yang ANSI ya, ada ada JIS ya, ada DIN, ada ISO ya. Nah, untuk kali ini akan saya gunakan, kertas yang sudah saya set ya, itu. Nah, nanti bagaimana cara meng-set kertas, akan saya sampaikan dalam video tersendiri ya. Jadi kita gunakan kertas A2 Sugeng ini, kemudian kita oke ya. Nah, ini ukuran kertas yang nanti kita gunakan ya. Nah, itu sudah ada anunya ya, sudah ada etiketnya ya. Nah, kemudian, pada video kali ini akan fokus bagaimana membuat, apa itu, gambar 2D-nya ya, dari gambar 3D ya. Baik, saya akan saya buka untuk base ya, base. Ini gambar yang pertama ya. Kita set dulu sebelum kita posisikan di layar gambar ya, kita pakai sebagai pandangan depan, kemudian akan kita tampakkan sebagai ya, dengan tampilan nanti, garis-garis putus-putusnya akan terlihat ya, seperti itu. Kemudian skalanya akan kita set 1:2 ya, menggunakan custom scale ya, gitu. Oke, ini. Nah, kemudian kita tarik gambarnya ya, kita tarik. Nah, kita posisikan di mana kita ingin meletakkannya ya. Nah, ini pandangan depan ya. Kemudian kalau kita tarik ke atas, ini pandangan atas ya, karena kita setting-nya atau properties di gambar ini, di kertas gambar ini menggunakan, proyeksi Amerika ya. Berarti kalau tarik ke atas, pandangan atas. Kalau kita tarik ke samping kanan, itu nanti pandangan samping kanan ya. Terus kalau kita tarik miring, nanti akan muncul gambar 3D-nya ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini gambar yang pertama ya. Kemudian ini kita oke.
ya, sebelum nanti kita berikan ukuran ya. Kemudian kita klik drawing lagi, ya, kita klik model. Nah, yang kedua bracket, kita double klik ya, itu kita pakai sebagai pandangan depan, terus tampilannya nanti juga garis putusnya kelihatan ya. Kemudian skalanya juga 1:2 ya. Nah, baru kita tarik ke ini. Nah, ya, kita untuk posisi kiri atas nanti akan kita gunakan sebagai tempat untuk, gambar assembly ya. Nah, ini untuk bracket-nya, ini pandangan depan, kalau kita tarik ke kanan, ini pandangan samping kanan. Kalau kita tarik ke atas, itu nanti pandangan atas, ya. Oke, kemudian kalau kita tarik miring, nah ini adalah, 3D-nya ya, 3D-nya. Nah, untuk tampilan-tampilan yang nanti kita set ya. Kita oke dulu untuk objek yang kedua, gambar yang kedua. Kemudian yang berikutnya yaitu roller ya, roller. Roller, kita klik, ini sama nih, kita pakai sebagai pandangan depan, kemudian ya kita tambahkan ini ya, maaf mungkin bukan pandangan depan tapi pandangan samping kanan ya, itu ya pandangan samping kanan. Ya, oke, skalanya juga 1:2 ya. Nah, kita letakkan di sini. Ya, ya. Kemudian kita tarik miring, nah ini nanti nggak apa-apa di sini nanti bisa diatur ya. Ya. Oke, cukup satu aja nanti akan kita buat, gambar itunya, gambar apa, potongannya ya, gambar kita lihat gambar potongannya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat gambar potongannya untuk kita klik annotation, maaf, klik drawing, kemudian section view ya. Nah, gitu. Ini adalah bidang garis potongnya, kita tempatkan di sumbu vertikal ya. Nah, gitu. Ya, kita oke. Ya, kita tempatkan di sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Ya, ini potongannya ya. Oke, ya. Kemudian yang bas ini kita oke dulu. Kemudian kita klik drawing model. Nah, kita buka bas ya. Ya, itu kita pakai sebagai pandangan depan. Kemudian tampilannya ya. Kemudian skalanya ya. Skalanya bukan 21, 1:2 ya. Iya, itu ya. Ini pandangan depan, kalau kita tarik ke kanan ini pandangan samping kanan ya. Terus kalau kita tarik miring itu nanti 3D-nya ya. Oke, itu untuk basnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang spindle ya. Spindle drawing ya. Sorry. Ya, kita klik spindle ya, double klik ya. Ya, kita juga sebagai pandangan depan, kemudian tampilannya juga garis putus-putusnya kelihatan ya.
Kemudian skalanya 1:2, gitu ya. Nah, kita posisikan di sini, kemudian tarik kanan ini sebagai pandangan kanan ya. Kalau saat miring, ini adalah garis, isometrinya, ya, gambar isometrinya, ya. Baik, untuk komponen-komponennya sudah, ya. Kemudian kita, eee, yang buka juga ya, yang assembly ya, yang assembly ya. Kita double klik, ya, kita pandangan depan, ya. Kemudian ini nggak usah gambar garis-garisnya tidak usah kelihatan ya, gitu ya. Kemudian skalanya juga kita buat 1:2 ya. Kalau kita usahakan skalanya sama, seragam kalau bisa, gitu. Baik, ini pandangan depannya, kemudian ini pandangan samping kanan, ya, ini pandangan atas. Maaf nih kalau nggak muncul. Ya, ini pandangan atas, kemudian ini pandangan 3D-nya. Oke, berarti sudah lengkap. Ini kita oke dulu. Nah, untuk tampilan-tampilan 3D bisa kita buat sebagai bentuk begini, yang 3D ya, maaf ini salah. Ini salah, Ctrl Z. Drawing, projected. Nah, ini saya tarik lagi di sini. Nah, tadi hilang ya. Oke, ya. Nah, yang maksudnya ini tadi tampilannya yang ini ya. Ya, yang 3D itu yang real itu ya, realistik yang ini ya. Ini juga realistik. Anda klik aja ya kotaknya, kemudian nah ini nanti akan tampil sebagai bentuk realistik, gambar seperti kalau kita lihat sebenarnya ya. Ya. Oke, sudah semua ya. Nah, untuk layout-nya nanti bisa digeser-geser supaya ini ya, misalnya kurang ke kiri, kurang ke bawah ya. Ya, oke. Ya, kemudian ini bisa dibawain ya. Ya, bisa dibawahkan. Ya, seperti itu. Ya, ini tampilannya ya. Nah, kemudian eh, kita beri ukuran ya. Kita beri ukuran ya. Nah, untuk memberikan ukuran, maka kita bisa set nanti tulisannya dan hurufnya berapa ya. Itu di option, kemudian kita klik dokumen properties, kita klik dimension. Ya, misalnya fontnya mau diganti menggunakan font lain ya, misalnya Aesop Pure ya, ini biasanya yang sering digunakan Aesop Pure. Kemudian hurufnya nanti miring. Ya, ini tergantung kalau Anda suka menggunakan huruf miring ya gunakan italik, tapi kalau tidak menggunakan reguler ya.
Nah, kemudian tinggi huruf, misalnya untuk ukuran-ukuran bisa 2,5 ya, 2,5 gitu, oke. Kemudian anak panah itu ini 0,5 ya, lebar ini 0,5, kemudian panjangnya ya 5 kali 0,5 ya, 2,5. Ya, nah ini eh, panjangnya ya, ini 3,5 saja ya. Kemudian nanti panah-panahnya yang hitam ya, sedikit yang solid. Kemudian 6 ini biasanya tuh dibuat 7 ya, standarnya 7. Yang ini 10. Jarak ukuran pertama terhadap benda itu 10. Kemudian panah itu disesuaikan gitu. Atau kalau mau ya disesuaikan aja, artinya tergantung jaraknya. Kalau bisa di luar bantu, bisa di dalam ya. Nah, kalau ini bisa di luar, bisa di dalam ya, pilihannya. Oke, itu saja yang perlu dirubah ya untuk setting ukurannya. Nah, kemudian kita bisa memberikan ukuran ya. Nah, pada video kali ini tidak akan saya buat semua ukuran ya. Itu nanti akan saya tunjukkan hasil akhirnya ya. Itu berikan. Nah, cara memberikan ukuran itu seperti kalau kita buat skate ya. Ya, kita tinggal klik skate atau Anda klik tombol kanan kemudian Anda tarik ke atas. Nah, ini adalah untuk memberikan ukuran. Nah, jarak ini ke sini itu adalah oh maaf, untuk ukurannya tadi belum di-set ya, untuk ketelitian itunya ya. Ada yang kurang, ya angka di belakang koma ya, kita tiadakan aja angka di belakang koma, jadi ukurannya bulat-bulat ya. Oke, itu tadi lupa. Kita oke lagi ya. Nah, kemudian kita buat ukurannya ya. Ini jarak ini ke sini itu 50 ya. Sesuai dengan ukuran yang ini ya, 50. Kemudian yang ini ke sini itu 74. Ya, ukurannya langsung otomatis eh, tercantum sesuai dengan waktu kita membuat skate ya. Gitu. Jadi tinggal klik-klik jaraknya saja ya. Kita klik jaraknya ini ke sini, ini 134. Yang ini ke sini, ini adalah 158 ya, gitu ya. Kemudian jarak ini ya ini ke sini ya. Nah, nanti bisa kita geser ya ini. Nah, 34. Kemudian ini ke sini juga 34 ya. Ini 34 ya. Ya, ini kita geser dulu ya. Ini dulu yang paling luar ya. Ya, ini. Oke ya. Kemudian eh, radius dari filletnya ini ya. Ini R12 ya. Nah, untuk ukuran diameter ini pakai nanti menggunakan notation ya, menggunakan leader ya. Baik, kemudian yang pandangan depan ya, ini adalah 46, ini juga 46 ya. Ya. Kemudian yang ini ya 56, 54 ya. Ini juga 54 ya.
ya. Jadi, cepat ya. Nah, pada waktu membuat 2D, ukurannya sudah harus mengikuti aturan-aturan ya, aturan-aturan menggambar. Jadi, jarak ukuran terdekat itu 10, kemudian ini minimal 7, ini minimal 7 gitu ya. Tidak boleh saling silang, tidak seperti pada waktu buat skate. Kalau waktu buat skate kan saling silang tidak apa-apa ya. Kemudian ukuran yang lain misalnya radius ini fillet ya. Nah ini, eee, ya R-nya 3 ya. Ya. Kemudian mana lagi, 54 sudah ya, 158 sudah ya, ya. Oke, itu ukuran-ukurannya ya. Nah kemudian, oh jarak ini belum, yang ini ke sini. Ya ini, eee, 3 ya, ini 3 ya. Terus ini belum juga yang ini. Ya ini 12, kemudian yang ini ke sini, ya, ini ke sini, ya, ini adalah 14, ya. Nah tinggal, eee, ukuran ulir ya, ukuran ulir itu menggunakan annotation ya, annotation ya. Nah annotation-nya juga ini, ya, oh ya di-set juga di sini maaf, eee, option, kemudian, dokumen properties annotation. Ya ini juga hurufnya dibuat sama supaya anu ya, pakai Isok Pure, kemudian italic, kemudian 2,5 juga sama ya. Oke itu saja ya, panahnya sama ya. Oke, ya, kemudian kita oke ya. Nah untuk membuat klik annotation, kemudian klik huruf A ya, kemudian nah ini kita klik di sini ya. Ya itu ya, di situ tertulis ukurannya 4 kali M10 ya. Ya, diklik di sini ya, terus dituliskan 4 X kecil kali M besar 10 ya. Nah itu menggunakan ini ya. Maka untuk ukuran, benda nomor 1 atau base sudah selesai ya untuk ukurannya, ya, gitu. Nah, untuk ukuran-ukuran yang lain itu dilakukan dengan cara yang sama. Nah, tinggal ngikuti contoh saja dari gambar soal ya, gitu. Kita ikuti contoh sesuai dengan gambar soal. Nah, ini juga bisa dirubah, yang ini diklik aja ya, ya. Kemudian kita, eee edit text ya. Oh, font-nya nih berubah ya. Nah, ini sama tadi dirubah ke Isok Pure ya. Kemudian italic. Nah, untuk ini mungkin bukan 2,5 tapi 3,5 boleh untuk tulisan ini ya. Ya, oke. Ya, maka sudah sesuai ya ukurannya. Bisa kita geser ya. Oke ya. Jadi ini potongan AA dengan skala 1:2. Sebenarnya skalanya sama ya, tapi kalau misalnya skala beda maka akan muncul di sini, ya. Nah, untuk yang lain ya, itu nanti,
tinggal mengikuti, cara-cara yang tadi sudah diberikan pada waktu membuat gambar nomor satu ya, di BIS, ya. Nah, kemudian juga bisa memunculkan, garis center ya. Ada klik annotation, terus klik center line ya. Maka Anda klik bidangnya ya garisnya, nah maka muncul ya, gitu. Nah itu ya, itu untuk memunculkan center. Ya, oh sorry, nggak sama ya, ini tadi salah ya. Ya ini dihapus, ya. Ya, nanti bisa juga di bawah. Kemudian bisa juga memunculkan sumbu ya, center mark. Ya, Anda klik lingkaran paling luar aja ya. Nah, gitu. Itu juga bisa memunculkan ya. Ya, demikian seperti itu. Nah, hasilnya nanti seperti sudah saya buat ya, itu eh, adalah hasil yang sudah jadi adalah ini ya. Ini yang sorry sorry. Draw draw sheet. Atau kita coba buka ya yang tadi sudah dibuat ini. Oke dulu. Ya, kita buat yang ini ya, yang sudah dibuat ya, yang sudah selesai dibuat. Nah, ini yang sudah selesai. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ya. Nah, kemudian nanti bisa dibuat dalam bentuk PDF ya. Seperti kalau di AutoCAD jadi klik gitu ya, kemudian eh, Shift S ya, Shift S ya. Kemudian ini dirubah ke PDF ya. Gitu ke PDF, format PDF ya. Nah, ya, untuk bisa kita print ya. Kita print ya. Seperti itu ya. Nah, demikian bagaimana cara membuat gambar 2D ya dari 3D yang sudah pernah Anda buat, baik untuk part maupun untuk assembly ya. Nah, bagaimana cara set kertas nanti akan saya buat dalam bentuk video tersendiri ya, karena cukup lama juga ya untuk setting kertasnya. Ya, ini hasil lengkapnya seperti ini ya. Seperti contoh di gambar soalnya ya. Baik, demikian yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan dapat diterima dengan jelas dan bermanfaat untuk Anda sekalian ya. Nanti akan saya buat dalam ini ya, dalam playlist ya. Bagaimana cara men-set kertas dan juga bagaimana membuat gambar kerjanya ya. Terima kasih, sampai ketemu di video yang lain.